Nah, kan kamu kan suka kan bikin prediksi tuh, apalagi dengan pekerjaanmu sekarang kan. Mhm. Pernah punya musuh nggak gara-gara itu? Dunia hiburan. Ini dia pendatang baru, Heeh, ya. Dia sudah menikah, baru saja heeh. menikah, belum hitungan 1 tahun. Di tahun depan beritanya mencuat, dia ketahuan selingkuh. Bukan, Oh bukan, kan. Itu lain lagi. prostitusi, Aduh, asusila, pornografi, tahun 2022, selebritis wanita, heeh. inisialnya ada huruf A. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Hai guys, hari ini aku ngobrol sama seorang paranormal. Ya, sekarang dia lebih dikenal sebagai paranormal dan dia viral karena beberapa ramalannya yang pernah dia prediksi gitu ya, itu ada yang kejadian. Yang terakhir adalah ketika dia meramal mengenai masalah usia seorang selebriti ya, Ya, gitu ya. ya. Gitu. Tapi kalau aku sih kenal dia udah lama. Dari tahun berapa? 2017 ya? 18. 2018 ya. Dari dulu peserta penghuni terakhir, Han Gumai, antagonis ya. Ya kan antagonis, hobinya marah-marah. Iya. Aslinya kamu gitu gak sih orangnya Aslinya sebenarnya? enggak kan? Baik emang. Insya Allah. Iya. Beda loh, kamu kan beda sih kayak sama yang dulu. Hmm. Hah? Ada banyak Sebenarnya perubahan yang terjadi dalam hidupmu ya? banyak perubahan, banyak pelajaran dan mencoba merubah diri. Oh gitu. Terus. Setelah kamu selesai dari petir itu emang apa yang terjadi yang merubah kamu banget? Dari pramugara loh dia. Pramugara, terus masuk ke dunia hiburan, ya kan? Terus sempat katanya dia sempat dia DM aku, "Karus tolong nih aku kok kayaknya apa ya ada di manajemen waktu Iya, itu." iya. Terus sampai nggak Betul. punya duit, Betul. apa segala Betul. macam gitu kan. Betul. Itu apa yang terjadi sih sama kamu, Gumai? Eh, Lepas jadi pramugara, aku ngerasa seperti luntang-lantung. Hmm. Aku ngerasa yang tadinya langit terus aku jadi terbalik jatuh Mm-mm. gitu ke bumi. Mm-mm. Bener-bener kebanting dan Mm-mm. bener-bener rasanya hancur semua Mm-mm. di badanku, di hidupku. Mm-mm. Lalu masuklah ke program penghuni terakhir. Iya. Kalau ditanya, Mai, apakah itu karakter asli lu? Heeh. Yang galak marah-marah melulu. Iya. Oh. Sebenarnya enggak. Enggak. Ya. Sebenarnya karena memang di situ kan Kak Rus tahu di situ banyak banget pancingan. Iya. Emosi ya. Iya, emosi dan ditambah lagi keadaanku saat itu masih Labil. memulihkan. Oh. Iya. Ada apa sih yang terjadi kamu ngerasa sampai jatuh, ya maksudnya nggak enak di badan, secara feeling juga perasaanmu lagi nggak enak tuh ada apa? Momen apa yang terjadi? Sebenarnya momen itu dulu aku ngerasa benar-benar bangga dengan profesi yang aku Mm-mm. punya. Mm-mm. Pramugara, maskapai negara, Mm-mm. terbang ke semua sebagian belahan dunia, Mm-mm. gratis, Mm-mm. gaji lumayan, Mm-mm. lebih dari lumayan. Mm-mm. Lalu aku harus lepas dari pramugara Mm-mm. karena memang sudah waktunya selesai Mm-mm. dan akhirnya hidupku berubah, semuanya hilang. Kehilangan profesi, kehilangan kebanggaan, Jati diri hilang. jati diri hilang, bingung untuk ngomong sama orang tua saat itu gimana. Kenapa kamu selesai sih diberhentikan? Atau emang udah selesai kontraknya atau apa sih? Diberhentikan enggak, aku berhenti secara terhormat. Karena Aku resign secara terhormat. kamu udah nggak mau lagi kerja di situ. Saat itu ada permasalahan, memang ada Uh-uh. permasalahan yang terjadi, Uh-uh. dan aku merasa saat itu aku difitnah. Oh. Ya, aku merasa aku difitnah. Uh-uh. Kalau diceritain itu dendamku dulu sangat dalam sekali dengan yang memfitnahku. Terus aku punya atasan juga yang tidak membackup, sakit hati, hidupku rasanya hancur
sudah pegawai tetap, harusnya pensiun di umur 50 lebih, di usia yang sangat muda saat itu, yang produktif, BUMN, pegawai tetap, terus harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri. Aku ngerasa saat itu karena aku nauzubillah min dzalik, nggak pernah bermaksud sombong, tapi aku ngerasa saat itu aku banyak sekali melakukan hal-hal yang lebih. Tapi sepertinya banyak orang nggak suka. Misalnya hal lebih itu kayak apa? Kerja aku nggak pernah absen. Oke. Bolos itu nggak pernah, bertahun-tahun sampai akhirnya aku diangkat pegawai tetap. Lalu bertahun-tahun kerjaku, aku ngerasa kerjaku bagus, makanya aku saat itu diangkat sebagai leader, atau bahasa di penerbangan flight attendant 1, cabin 1. Kalau ada pramugara baru jadi, hitungan 2 tahun sudah diangkat, belum 2 tahun saat itu, sudah diangkat menjadi leader, pimpinan dalam sebuah pesawat, maka menurutku manajemen perusahaan, atasan sudah menilai bahwa aku capable. Aku memenuhi, walaupun aku masih muda. Padahal di atasku banyak sekali senior yang sudah puluhan tahun belum. Jadi itu alasanmu berhenti dari situ, terus ngerasa ya terpuruk ya, bayangan pensiun hilang. Semuanya, gitu kan, jabatan nggak ada. Terus kamu terjunlah ke dunia hiburan itu dalam keadaan depresi. Dalam keadaan banyak kemarahan. Oke. Nah itu pada saat itu tuh sebenarnya kamu udah bisa terawang-terawang tuh. Kan kamu katanya dia nih umur 6 tahun ya, main panah-panahan. Iya, main panah-panahan. Nancep gitu kan, jep. Terus namanya anak kecil dicabut, panahnya jep gitu ya. Gitu kan? Iya. Terus akhirnya kamu koma. Berapa tahun? 2 bulan. 2 bulan koma. Iya. Dan akhirnya dapat donor mata. Dapat donor mata. Di sebelah kiri ya mata kamu. Kiri. Jadi ini mataku, ini bukan mataku. Ini mata donor. Oke. Nah kamu mulai melihat setelah itu atau sebelumnya kamu udah bisa ngelihat sih? Sebenarnya begini Kak, itu lebih kurang umur 6 tahun kejadian. Cuman pada saat sebelum 6 tahun, umur 5 tahun itu memang banyak hal yang kalau ku ingat-ingat lagi. Karena memang kan masih kecil ya. Kalau dicoba diingat-ingat lagi lebih dalam, memang banyak yang aku alami. Contohnya kalau aku ingat satu hal, di kampung halamanku dulu di rumah nyokap, masih kecil aku tidur begini. Genteng rumah orang tua aku tuh kan jebol di atasnya, di atas kamar. Terus ngelihat ke atas, itu genderuwo begini. Itu dari umur 5 tahun setengah tuh, sebelum kejadian aku sudah sering lihat. Genderuwo itu pertama kali ya. Pertama kali. Setelah kejadian, setelah kamu koma. Setelah koma, dan aku juga menjalani perjalanan spiritual selama 2 bulan itu. Selama 2 bulan. Aku sudah masuk jadi tanpa di bawah alam sadar, aku sudah di dalam kubur. Saat itu di kuburan, di dalam kubur sudah terguling. Dan aku begini minta angkat. Diangkat. Singkat cerita, banyak yang lalu lalang, kakek, nenek, segala macam, siapapun makhluk itu lewat, nggak ada yang gubris. Sampai pada akhirnya ada kakek buyut lewat, julurin tangan, aku ditarik. Pas aku begini, seketika langsung posisiku sudah begini. Mataku dibuka perban sama tim medis. Depanku keluarga, Bobby berapa ini, 5, 2 gitu-gitu. Langsung aku bangun saat itu. Setelah dari situ aku pulang ke rumah, masih rumah yang sama. Dan aku sering bilang gini dulu, nanti bangunin aku jam 5 subuh ya, mau sholat. Ngomong aja gitu? Iya. Ngomong sama siapa? Yang di sana. Oh yang di atas. Oke. Gede. Oke. Dan aku setiap jam 5 subuh, kalau aku lagi tidur pasti, kalau nggak kepala pasti badanku diangkat gini. Dan aku bangun. Berjalan waktu masuk sekolah SD. SD pun sama, karena namanya anak-anak susah bangun. Aku merasa aku berbeda sama anak-anak lain. Dan aku bilang di sampingku nih, aku tidur nyamping, dia ada di sini. Dia di atas turun, gede. Aku bilang, besok bangunin mau sekolah besok pagi. Jadi aku mau bangun kalau bisa jam 5 subuh ya. Kakiku ditarik, tanganku diginiin, kepalaku di. Bangunannya gitu ya, agak ekstrim ya. Terus teman-teman kamu kan kamu masih kecil ya? Masih kecil. Masih umur 6 tahun dong berarti. Betul. Kan? Teman-teman kamu nggak ngeliat kamu aneh gitu? Jujur saat ini mungkin coba ditanya ke teman-temanku yang zaman dulu udah tahu gitu. Mungkin mereka nggak tahu ngerasa aneh atau enggak. Tapi memang saat aku seumuran itu aku lebih sering main sendiri. Ngobrol sendiri gitu? Ngobrol sendiri, lari-lari sendiri di kebun, di hutan, sendirian. Tapi sebenarnya lari mainnya itu nggak sendirian. Sama siapa aja? Macem-macem.
yang pasti anak-anak ya, makhluk astral. Oke, tapi anak-anak. Anak-anak di kebun. Bentuknya kayak manusia atau beda lagi? Sebenarnya bentuknya itu nggak, visualnya nggak benar-benar kayak manusia. Dan kalau ditanya rupanya itu benar-benar nggak beda ya? Ya beda. Seperti bening bayang gitu. Oh. Gitu. Tapi aku main. Tapi kamu nggak takut? Nggak takut. Ngobrol gitu kayak bisa ngobrol. Iya. Main pedang-pedangan atau apa gitu, lari-lari kejar-kejaran. Oh iya. Yang sedangkan yang lain main kelereng di sana, yang di ujung sana main petak umpet di kampung kan. Dan aku di kebun sendirian. Oke. Nah itu pada saat itu kamu udah bisa ngeliat makhluk. Sampai sekarang masih bisa? Masih bisa, insya Allah. Kan orang lain nggak bisa ya kan? Kadang-kadang nakutin kalau kamu bisa lihat sendiri, yang lain nggak. Terus dia ngelirik lagi. Males deh. Suka ngasih tahu gitu nggak? Di sini ada gitu nggak? Kalau ngasih tahu tergantung. Kalau misalkan belum kenal sama orang atau di tempat yang ini kan ada etikanya ya harus. Oh gitu. Iya. Ada etikanya. Iya, ada. Belajar etikanya itu dari mana? Belajar etikanya itu dari orang tua. Orang tua, maksudnya orang tua beneran nih, bukan Ya, orang tua. Orang tua beneran. Mereka mengajarkan etika. Etikanya apa tuh kalau misalnya berkaitan dengan hal yang orang lain nggak tahu, kamu tahu? Sebenarnya gini, etikanya itu etika saya terhadap sesama manusia. Yaitu? Dan itu saya terapkan kepada makhluk yang lain juga. Harus permisi. Harus permisi. Harus minta izin. Harus minta izin. Oke. Lalu kepada orang sesama manusia, kalau misalkan ada orang yang belum kenal atau apa, nggak mungkin aku langsung ceplos. Samping kamu ada. Nggak boleh. Iya. Ngobrol dulu, harus minta izin lagi. Minta izin. Jadi sama ya sebenarnya. Iya. Aturannya tuh sama. Sama. Oke. Ada yang selalu ada sama kamu nggak? Ada. Selalu ada nemenin Iya. kamu? Ada? Iya. Yang dari dulu di rumah itu? Bukan. Itu bukan itu. Yang sama aku bukan yang itu. Apa dong? Yang sama aku ada dari bapak. Oh. Ya, harimau. Oh. Apakah setiap manusia juga ada begitu? Tidak semua. Tidak semua. Tergantung apa? Sebenarnya pertama ini kita lihat dulu dia asal usul, lebih kurang nenek moyang. Asal usul keluarganya ya, struktur keluarganya. Kalau misalkan ada sosok manusia terus kita lihat, aku lihat nih ada nih, ada sosok di samping dia, berarti memang antara 3. 1 diikutin, 2 kiriman, dikirimin, 3 leluhur, pendamping. Yang menjaga. Iya. Jadi harus dilihat dulu ini kamu pendampingkah, kamu dari leluhur atau kamu itu kiriman. Ya, kelihatan tuh bedanya? Kelihatan. Dari wujudnya? Bukan dari wujudnya tapi dari perbedaannya itu yang dilihat adalah dari apa yang tingkah laku si manusia tersebut. 1. Kedua, apa yang aku lihat yang terjadi dengan manusia tersebut. Contoh. Contoh. Badan manusia tersebut misalkan dia terlihat seperti sakit, ya, seperti lemas. Biasanya aku bertemu dengan dia nggak seperti itu. Berarti ini makhluk ini bawanya negatif. Okay. Berarti harus dibuang. Oke. Kalau yang apa tadi satu lagi tuh apa tadi? Ada 3 kan? Satu emang. Yang tadi berarti kiriman ini. Ada orang buat jahat. Kedua ketempelan. Itu sama juga tuh? Hampir sama, lebih kurang. Biasanya aktivitas tanpa izin, tanpa permisi, kencing sembarangan, duduk sembarangan, ngomong kotor, dan lain-lain, ketempelan. Kalau yang emang dari leluhur? Dari leluhur, biasanya salah satu contoh, kita dulu punya nenek moyang. Contohnya ini zaman kemerdekaan. Di mana zaman itu banyak sekali manusia yang ngilmu. 1. Kedua, dia minta pendamping. Mereka bertapa lah, semedi lah, supaya dapat pendamping, supaya kuat, supaya kebal dan lain-lain. Lalu singkat cerita, si orang tersebut masih hidup, namun ketika menua dia meninggal. Meninggalnya lupa melepas. Sehingga nggak putus. Perjanjian sebelumnya. Jadi turun. Nah, dia akan milih nih ke keturunannya, dia yang milih. Udah cuma ada 3 dong itu. Yang kamu yang mana berarti? Yang ketiga? Leluhur. Itu baik atau enggak?
Insya Allah baik. Insya Allah baik ya Insya itu. Allah baik. Oke, aku nggak mau nanya tentang aku takut. Hei, jangan senyum-senyum kamu. Dia senyum-senyum serem ya. Sebenarnya kalau yang di Kak Rus ini ada perempuan. Ya, perempuan ini tuh dia, kalau yang aku lihat perempuan ini ya dia ayu, ya terlihat ayu, cantik, ya pakai kain Jawa, ya seperti orang, lebih kurang seperti, mohon maaf, seperti orang kalau di Jawa tuh keraton ya, gitu. Ayu, santun, baik, ya cantik, ya. Itulah kenapa terserah orang mau bilang apa, tapi believe it or not, Kak Rus itu lebih kelihatan cantik auranya kalau pakai kebaya. betul. Gitu. Karena nggak percaya banget sih. Kalau pakai kebaya. Kalau pakai kebaya. Karena dia suka. Oh gitu. Oke. Didandanin rambut dan lain-lain. Itu tentang makhluk astral yang kamu udah bisa lihat dari kecil. Nah sekarang kalau mengetahui itu orang akan ada apa, akan ada apa yang namanya itu istilahnya prediksi itu dari umur berapa kamu bisa begitu? Oke, yang masalah prediksi ini aku gini dulu Kak Ros bilang. Tadi kan di awal Kak Ros ada bilang paranormal ya. Iya, bukan. Sebenarnya aku lebih suka disebutnya Indigo. Pertama indigo atau kedua parapsikolog. Bedanya apa? Parapsikolog itu apa? Jadi kalau parapsikolog ini manusia yang terlahir yang diberi kemampuan kemampuan lebih untuk menolong orang lain dalam hal-hal baik, tanpa ilmu, tanpa semedi, tanpa puasa. Jadi emang udah ada ketika kamu lahir itu punya kemampuan itu gitu ya. Jadi nggak dicari gitu nggak dicari. Itu parapsikolog. Terus tadi satu lagi indigo ya itu karena kamu punya kelebihan sense dibandingkan manusia yang lain. Gitu. Jadi parapsikolog. Jadi ketika kamu bisa melihat itu bentuknya berarti kamu menyebutnya apa? Melihat misalnya nih orang apa gitu menyebutnya apa berarti? Parapsikolog. Parapsikolog. Iya. Itu bisa berubah nggak? Maksudnya kamu lihat itu misalnya nih sekarang kamu lihat aku nih kayaknya kok begini-begini. Bisa berubah nggak sih itu sebenarnya? Atau udah pasti begitu nanti? Misalnya nih, nih kayaknya dia besok ke mall deh gitu. Tuh ya misalnya. Tapi bisa berubah nggak itu sebenarnya seiring dengan perubahan kebiasaan perilaku atau? Bisa berubah karena manusia menjalani hidup ini tergantung dari dirinya. Kak Ros punya plan besok itu mau ke mall. Lalu sekarang aku bilang Kak Ros ini besok sepertinya pergi ke suatu tempat mall, katakanlah. Yeah. Karena Kak Ros ini saat ini hari ini Kak Ros akan bertemu dengan orang, katakanlah dengan keluarga, dengan teman, yang mana bertemu dengan satu cerita atau case gini, Kak Ros besok gimana kalau besok kita pengajian ke sini. Gitu. Ada manusia yang hatinya, pikirannya, wataknya enggak gue tuh besok tuh udah ada jadwal ini, gue nggak mau dirubah. Tapi ada manusia yang seperti Kak Ros, kalau ini lebih baik buat hidupku, kenapa enggak? Ya sudah, aku rubah ini. Plan yang sudah yang dibuat sedemikian rupa udah pasti, karena Kak Ros punya hati yang menurutku lebih bagus ya. Karena pengajian lebih baik, maka lebih milih pengajian. Jadi semuanya tergantung balik lagi ke hatinya. Jadi tidak ada sebetulnya yang pasti banget gitu. Itu semua juga tergantung bagaimana hal. Tidak ada yang pasti kecuali 3 hal. Lahir, menua, mati. Di luar kelahiran, menua, dan mati semua bisa berubah. Itu menurutku sendiri. Iya. Oke, baik. Nah, jadi ketika kamu bisa nih dapat, sekarang kita kembali lagi ke kemampuannya itu, umur berapa tuh kamu mulai merasa kayak, nih, nah itu bentuknya apa sih gitu? Dia nih kayaknya nanti anu deh gitu. Oke. Pertama kali yang aku alami ini waktu itu SD. Aku masih ingat banget, SD itu aku udah naik angkutan umum sekolah. Dan paling suka duduk di depan dekat supir. Supaya bisa lihat jalan. Supaya lebih adem. Supaya nggak empit-empitan sama orang. Duduk di depan, masih kecil. 5 menit sebelum kejadian aku udah ngeliat ada ibu-ibu yang keluar dari gang, terus kepalanya pecah karena ketabrak mobil angkutan umum yang ku naiki. Sopir ada di sebelah kanan. Sebagai anak kecil yang masih SD mau ngomong tapi gimana, jadi ku tahan sendiri. Lebih kurang 5 menit kemudian ada ibu-ibu rambut pendek, dar,
kepalanya di depan kaca depan mata aku. Satu kejadian di situ aku mulai ngerasa sebagai anak kecil, aku ngerasa ada yang aneh dengan pikiranku, ada yang aneh dengan diriku, ya, ada yang aneh dengan apa yang aku alami. Kamu ngerasa anehnya tuh gimana maksudnya? Kamu ngerasa kayak merasa bahwa itu sebuah vision, atau kamu ngerasa kayak gini gara-gara gue berpikir yang enggak kali gitu, ada yang gitu nggak? Atau Oh gimana? enggak, itu karena vision. Vision. Itu muncul Dari aja. kecil aja kamu udah Dari yakin itu kecil. vision ya? Iya. Oke. Karena itu muncul dengan sendirinya. Hmm. Satu kali kejadian itu belum yakin, masih mengolah sendiri. Kejadian kedua kali di lampu merah, naik angkutan umum juga, masih sekolah SD juga. Lalu aku sebelum beberapa menit kejadian, aku ngelihat ada motor di depan, aku udah begini di jalan, terus muncul di sini, di pikiranku, vision, gambar, visual, ya, visual. motor dari sana dan sana ketemu, tebakan. Dan aku ngomong tapi dalam hatiku. Bilang apa? Tapi aku nggak ngomong ke supir dan lain-lain, dalam hatiku, motor kayaknya tabrakan depan. Tapi dari kecil aku selalu ingat, ya Allah semoga nggak terjadi apa-apa. Berapa menit kemudian, di simpang 4 lampu merah. Dan itu waktu selaknya cuman beberapa menit. Iya. Dan dari situ akhirnya semakin aku merasa, oke, aku sepertinya aku bisa ada kemampuan vision. Aku melihat ke depan. Umur berapa, masih ingat? Itu lebih kurang 8 tahunan. 8 tahun. Ya. Gimana kamu bisa bedain antara itu vision sama kamu lagi ngayal? Begini, kalau ngayal, ya, sekarang aku mau ngayal, aku mau punya rumah mewah di Jakarta Selatan. Ngebayangin. Nah itu aku, oke. Ya. Tahun depan. Iya. Akhir tahun tuh udah ada. Sekarang. Terus itu ngayal. Ngayal. Ya. Kalau sekarang lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang lewat. Nggak jelas. Lewat aja, nggak jelas. Tiba-tiba aku jadi nggak fokus. Itu muncul visual. Satu visual, kedua seperti bukan bisikan ya, karena ada beberapa orang bilang gue dibisikin, nggak ada, tidak ada bisikan, tapi di sini tuh ada yang ngomong di batinku. Di sini ada yang ngomong, aku nggak bersuara, tapi ada yang ngomong, aku ngomong di dalam sini seperti kebakaran, di depan, nggak jauh dari sini, di sana. Ini contoh. 2019 aku di apartemen temanku. 2019 bulan Agustus di Instagram aku ada posting di awal-awal. Aku duduk sama temanku, di sini kok muncul gempa. Bilang kayaknya mau gempa bumi deh. Waduh Mai, wah ini Gumai parah nih, jangan gini macam alu parah. Santai temanku di sini. Kalau nggak salah 3 jam kemudian masuk ke setengah 7 atau jam 7 malam, gempa goyang. Aku waktu itu di daerah Kalibata, goyang gempa. Dan temanku dari kejadian itu, temanku langsung dia geleng kepala, dia baru menurut dia baru yakin bahwa Gumai ternyata begini. Seperti itu. Kamu punya punya kelebihan seperti itu, ada perasaan takut nggak sih? Takut enggak, tapi capek iya. Capek. Kenapa capek? Makanya capek. Kurus ya kamu sekarang ya? Iya. Serius nih? Iya. Capek? Ya aku hampir 10 kilo turun? Loss ya. Sejak kapan itu? Dan rambutku sempat rontok, harus habis. Ya. Semenjak terakhir kejadian ramalanku kapal Nanggala. Yang kamu bilang ada di kapal air. Kapal besar tenggelam dan lain-lain. Itu di situ titik dimana aku ngerasa aneh. Karena seperti aku, semua di badanku tuh ketarik, lelah, badanku ngurus. Seumur-umur aku nggak pernah harus. Waktu zaman pramugara pun aku sering ditegur karena overweight. Kok sekarang badanku overweight, lebih 5 kilo, 4 kilo. Kok sekarang, sampai aku mikir gitu, kok sekarang malah jadi pramugara masih pantas nih kayaknya gitu. Iya kurus banget loh, dulu kayaknya nggak kayak gini, kamu tuh dulu lebih berisi, dulu gagah berisi, gitu. Dan aku dulu ya bisa dibilang muscle lah. Iya muscle, sekarang kurus banget asli. Itu dan karena capek? Karena capek, karena terus-terusan. Nggak, ini orang minta atau vision itu datang? 1 datang, 2 minta, orang minta. Ada yang minta, bisa tuh ya? Iya. Ada yang emang datang aja gitu? Iya. Oke. Itu capek pada saat yang kapal musibah kapal itu, kamu ngerasa capek banget? Capek banget.
Terkadang gini, kalau misalkan kumpul sama temen, baru kemarin juga aku bilang, kita kan kumpul nih, bilang gitu di salah satu kafe kopi, tapi boleh nggak, sampai aku ngomongnya jujur, boleh nggak aku jangan ditanya-tanya karena Aku kalian capek. ketawa, kalian seneng-seneng heboh sendiri, akunya kalian gilir. Disuruh kerja gitu. Iya. Gitu. Di saat momen aku pengen santai, lagi nggak kerja, lagi nggak syuting segala macam, ketemu temen kan pengen ngegosip, pengen ini itu, malah aku duduk digilir gitu. Sedangkan kalian yang sana ketawa, di sini ketawa, sini ini, dan aku pusing sendiri gitu, lelah sendiri. Sampai aku ngomong ke temanku belakang ini, akhirnya aku berani ngomong, boleh nggak, aku bilang itu. Awal-awalnya aku nggak enakan, takutnya mereka tersinggung. Gitu. Boleh nggak? Jadi gimana cara kamu ngatur energinya? Ini harus ada kopi. Apa fungsi kopi ini? Ini biar aku lebih spill the tea, minumnya tea. Biar lebih fokus. Oh, lebih fokus. Bukan ningkatin energi, bukan? Ya, meningkatkan energi. Energi juga. Ada makanan yang memperlemah energimu? Bukan memperlemah, tapi aku nggak bisa buah kelengkeng, nggak. Kenapa? Nggak. Kalau makan buah kelengkeng kenapa? Mungkin Karus masih ingat, mungkin Karus lupa kali ya, waktu kita di program Penghuni Rumah Terakhir yang berbulan-bulan itu, kan aku kalau dikerjain sama tim sama orang dalam rumah pakai buah kelengkeng. Iya. Fobia. Bisa dibilang fobia kali. Nggak bisa. Fobianya buah kelengkeng. Iya. Buahnya imut loh. Duku bisa aman. Kelengkeng. Iya. Kelengkeng udah dikupas. Ya, nggak dikupas. Kelengkeng. Iya. Kenapa? Pernah ada punya pengalaman apa sama buah kelengkeng? Nggak ada sih, nggak ada pengalaman. Tapi kayaknya nggak bisa aja dah. Iya. Jadi waktu itu ada games di Penghuni Rumah Terakhir. Games kan macam-macam. Salah satunya adalah menyusun gambar buah, gitu. Buah. Ya. Sampai game master kaget. Kak Ben Kasyafani, dia kaget gitu. Kenapa Gumai gitu? Jadi nyusun buah, jeruk di sini. Kita apalin dulu. Begitu kelengkeng. Dulu aku selalu menang games kan, selalu di atas. Pas begitu bagian buah aku kalah, karena pas aku buka gambar, itu padahal hanya sebuah gambar kelengkeng. Papan gede itu langsung tendang, jedar gitu, itu langsung kusobek, akunya langsung lompat ke kolam renang. Jadi kelemahan dia kelengkeng, guys. Ya. Oh iya. Kaget. Oke, nah kan dari pramugara, ada masalah dia keluar, dia terjun ke dunia hiburan. Terus dari situ sampai kamu menemukan nih, ini yang kamu fokusin sekarang nih di TV kan juga kamu dengan para psikolog yang kamu kerjakan. Itu emang udah kamu niatin cita-citanya akhirnya, ya udah aku fokus di sinilah, di kelebihan kamu yang ini, atau ini memang ngalir aja gitu? Nggak pernah aku cita-citakan. Bahkan sampai detik ini aku selalu minta sama yang di atas, kalau memang ini bukan jalan hidupku, tolong arahkan aku ke yang lain. Tapi kalau memang udah jalan ke hidupku di sini, ya sudah perkuat. Tapi tujuannya positif, tujuannya baik. Tapi Karus, setelah kejadian aku waktu menjadi flight attendant di maskapai Garuda, itu titik dimana aku berpikir bahwa hidup itu nggak usah banyak harapan sebenarnya. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu diplanningkan. Karena ternyata aku sadar bahwa kita manusia boleh berencana, ternyata Allah Tuhan yang menentukan segalanya. Dulu aku kerja keras bukan main, kurang apa lagi dulu. Ya, tapi jadi ternyata sekarang arahnya kamu malah jadi para psikolog. Ya. Para psikolog gitu namanya ya. Ya. Terus gimana? Jadi aku jalanin aja. Enjoy nggak? Lu punya enggak. program loh, dia punya program kan di TV ya. Alhamdulillah. Enjoy nggak? Enggak. Enggak? Why? Enggak enjoy. Karena tujuanku itu di awal aku menempatkan diriku, brandingku itu ingin jadi TV presenter. Dan sampai sekarang itu masih keinginanku masih ada, tapi aku nggak ambisi lagi kayak dulu. Harus kejar enggak. Jadi aku ya udah, apa yang ada jalanin. Ada yang masuk aku terima, nggak ada yang masuk ya sudah. Kamu jadi TV presenter dia, guys.
Tapi yang akhirnya yang ditebelin adalah keahlian dia yang itu ya. Iya. Dan itu capek. Ini tuh capek. Terus ngambil energinya lagi gitu gimana supaya bisa lagi? Aku butuh orang-orang yang auranya yang bagus, auranya yang positif. Kayak aura aku ya. Ya seperti kalian. Sehingga aku bisa melakukan aktivitasku dengan profesi yang sekarang itu dengan lepas. Kalau aku bertemu dengan orang-orang di circle yang auranya negatif, maka akunya juga capek ya. Capek. Okay. Nah kan kamu kan suka kan bikin prediksi tuh, apalagi dengan pekerjaanmu sekarang kan, acara TV-nya kan juga tentang apa namanya sih, ada vision gitu kan, terutama di dunia hiburan gitu. Pernah punya musuh nggak gara-gara itu? Ada. Sebut. Sebut namanya, ramalannya apa? Gini, gara-gara apa? Cerita secara garis besar deh. Oke. Dia nggak suka ramalannya ya? Aku mengkoreksi bahwa sebenarnya ini bukan musuh. Dan tapi kita tidak musuhan. Cuma dikesel. Tapi aku lebih ditegur aja sama dia. Dia bilang apa? Dia bilang intinya lo ngeramal apa tentang gue? Dia bilang apa? Aku di DM. Oke, terus? Terus ketika DM-nya masuk aku kaget. Karena aku nggak ngeramal dia sama sekali dan aku nggak pernah ngatain dia. Dan aku juga kita juga saling kenal. Pernah harus ketemu. Kenal, aku kenal gitu. Oke, terus? Terus aku nggak jawab. Oke. Kenapa alasannya aku nggak jawab DM-nya? Dia nanya lo ngomong apa tentang gue? Karena pertama gini, memang sosok yang satu ini dikenal banyak orang dengan berbagai masalah di dunia entertain. Tapi balik lagi menurutku denganku nggak pernah ada masalah. Oke. Dan dia hanya salah paham. Aku berpikir positif, mungkin dia belum nonton video episode sepenuhnya. Tapi video itu udah di take down kok. Oke. Jadi intinya adalah kenapa aku nggak bales? Aku nggak mau ini jadi bahan. Aku menghindari ribut. Aku menghindari konflik. Padahal kamu nggak ngeramal dia ya? Enggak, aku nggak ngeramal dia. Kok dia bisa nuduh kamu? Saat itu yang aku ramal mantan kekasihnya yang dulu, katanya. Gitu. Dan memang saat itu ya mantannya ada ngomong bercerita masa lalu dan lain-lain. Tugasku adalah pertama saat itu hanya sebagai host, bertanya, mengulik, lalu aku meramal bintang tamunya, bukan dianya. Hampir kesebut. Cewek cowok? Cewek. Ya oke, aku bisa meramal. Satu, ada lagi nggak? Ada. Ada. Ya, itu kenapa lagi tuh? Ini malah ketemu langsung sama orangnya. Terus orangnya ngomong langsung? Di TV. Nggak ngomong langsung, tapi seperti dia ngelirik ngelotot sambil dia nyeletuk. Oh ini. Dan dia lewat jalan gitu aja. Oh ini. Iya gitu. Gitu. Iya. Kamu gara-gara kamu ngomongin dia emang? Ngeramal dia. Ramal dia. Iya. Ramalannya bagus enggak? Ramalnya dia dan pasangannya nggak berjodoh. Oh gitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Ada. Lagi. Apalagi nih aku belum denger ya. Kenapa lagi nih ini yang berikutnya? Kalau yang satu ini sebenarnya aku memang ada ngeramal dia tanpa orangnya di programku. Terus dia ngomong langsung ke temanku. Temanku ini adalah teman dia. Bukan teman, malah sahabat. Dibilang dekat. apa? Dibilang, oh itu teman lo yang ramal, si Gumai itu. Si temanku yang di tengah-tengah bilang Gumai baik kok. Aku nggak tahu ya, itu menurut dia. Dia nggak begitu, dia cuman itu dia program dia dan lain-lain segala macam. Terus? Dia adalah ngelontar bilangin tuh nggak usah aneh-aneh, nggak usah belagu, nggak usah sembarang ngomong segala macam. Walaupun pada akhirnya sekarang terjadi. Dia ngaku ramal. Jelek. Bukan lebih ke jelek sih, tapi aku ngeramal waktu itu masalah jodohnya. Jodohnya nggak jadi sama itu gitu. Dan ternyata memang rame di media nggak jadi. Emang ramalan kamu ada yang bagus nggak sih sebenarnya? Yang bagus banyak. Semua orang juga seneng gitu, ada ramal bagus seneng gitu kan? Banyak. Banyak. Oke. Salah satunya. Salah satunya aku ngeramal dulu Ririn Ekawati. Oh, akan nikah sama Ibnu Jamil. Itu baik, itu bagus.
Kayaknya bagus tuh ya, seneng Iya. ya ramalannya bagus. Bagus. Apalagi? Perceraian, perpisahan Laudia Cynthia Bella itu nggak bagus. Terus? Iya nggak bagus kan Iya. itu. Dan itu terjadi. Itu nggak bagus. Udah ditanya ramalan bagus, dia jawabnya Iya itu. nggak bagus. Ya itu nggak bagus. Nggak bagus. Iya, sorry. Ya tapi kan gitu ya, mungkin orang takutin gitu ya dari orang yang bisa punya vision gitu adalah ntar kalau jelek aku kepikiran deh jadinya gitu, ntar malah jadi yang tadinya nggak ada di bayangan jadi kejadian karena kita khawatir gitu. Tapi ada nggak sih yang kamu ramal jelek gitu, terus kamu sendiri begitu itu kejadian kamu sendiri yang jadi rasanya keruan? Satu, Chan Calvin. Langsung gini duduk ya? Iya. Kenapa? Saat itu aku ada hari Jumat, aku bangun jam 7 jam 8 pagi kalau nggak salah. Pertama melek langsung muncul laki-laki pakai peci warna hitam menghadap samping. Cuman dari belakang dia ditabrak truk. Serem banget sih. Terus aku kaget. Aku langsung astagfirullahaladzim, itu siapa ya gitu. Karena mukanya belum jelas, aku coba merem lagi. Nah biasanya ini salah satu contoh. Aku merem lagi, siapa ya Allah, siapa ya, lihat belum dapat, nggak dapat. Aku ambil handphone, biasa bangun tidur buka Instagram, mukanya Chan Calvin muncul. Display picture dia di Instagram itu dulu waktu itu pakai foto, pakai peci samping. Aku telepon langsung. Terus? Telepon WhatsApp. Terus? Karena kalau telepon biasa waktu itu nggak ada pulsa. Telepon WhatsApp. Terus? Dan diangkat. Terus? Ya Mai, wah lo kalau udah nelpon gue takut nih katanya gitu. Lo mau ngapain? Dan kalau nggak salah waktu itu jawaban ada WhatsApp juga, jawaban Chan waktu itu lagi syuting sama Karus di luar kota, di daerah Jawa apa ya? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Terus? Waktu itu Chan udah ngobrol juga sama aku, udah collapse juga. Terus bilang aku sampein begini dan dia shock. Terus? Dia shock, terus alhamdulillah tidak terjadi. Jam 11 setengah 12 siang aku pergi ke masjid sholat Jumat. Di jalan Samali daerah Kalibata Pasar Minggu aku ditabrak di pinggir jalan. Kamu? Aku ditabrak. Buang gitu di kakiku. Dari belakang yang nabrak aku lari. Dan orang banyak nggak ada yang nolongin. Terus? Mereka seperti sibuk sendiri, kayak aku ngerasa nggak dilihat gitu. Kamu ditabrak? Iya. Kayak nggak ada yang ngelihat. Nggak ada yang lihat gitu. Terus? Sempet berpikir gini, apa gue punya dosa, punya salah, gitu sehingga nggak ada yang nolong, terus dapat musibah. Sempet nangis. Kenapa nangis? Nangisnya itu karena banyak orang mau Jumatan tapi nggak lihat kamu. Kayak nggak lihat gitu. Dan yang nabrak kabur. Dan itu tuh kayak dia kaburnya tuh cepet aja gitu, mas bus gitu. Iya. Terus akhirnya pulang sendiri. Pulang sendirinya pun terseok-seok gitu ya. Iya, terseok-seok. Dan terseok-seoknya ke halte duduk, terus pesan Gojek. Terus Gojeknya datang, baru Gojeknya ngelihat. Gak ada yang nolongin mas katanya. Kenapa mas begini, mas diantar lah gitu. Dan sempat nelpon temen, beberapa temen, beberapa teman-temanku yang artis juga. Ini itu segala macam, terus disamperin, diliatin segala macam. Nah baru abis dari situ baru aku sadar kalau ternyata aku habis kasih tahu Chan perihal bahwa dia saat itu nauzubillah misalnya ketabrak truk. Terus aku yang kena malah. Malamnya aku berpikir lagi, kalau misalkan aku ngasih tahu hal-hal yang baik untuk orang dan itu baik untuk dia, kenapa harus kusimpan? Pasti yang di atas, pasti Allah nggak mungkin ngebiarin lah gitu. Jadi aku nggak mau bertahan untuk kalau aku ngelihat yang buruk-buruk terjadi dengan orang yang aku kenal maka aku harus diem. Kayaknya enggak deh, aku harus kasih tahu. Walaupun kemarin aku ngerasa aku yang kena, tapi aku yakin kalau Tuhan Allah pasti jaga. Jadi itu hikmahnya kamu. Jadi kalau kamu bisa dapat vision yang jelek, gitu ya, yang kamu nggak minta, nggak ada yang nanya, tiba-tiba set gitu kan. Menurut kamu itu adalah sebuah pesan untuk kamu harus sampaikan ke orangnya. Betul. Itu ya. Betul. Nah pada saat kamu ngeramal
almarhum Bibi sama Vanessa. Kan itu kan juga hal nggak enak yang itu yang harus disampaikan. Sebenarnya kan kalau dengar cerita kamu kan sebenarnya kamu juga nggak pengen nyampein itu kan. Iya kan? Ini pun aku sesaknya tiba-tiba Kak Ros. Sekarang nih? Iya. Jadi gini. Tolong ambil air. Aku jadi gimana? Jadi gini. Saat itu almarhum Bibi, Mas Bibi ya, almarhum Mas Bibi, almarhumah Mbak Vanessa Angel. Awalnya aku minta ke mereka, caraku membaca adalah aku butuh benda yang mereka punya, yang mereka sayangi. Mbak Vanessa Angel kasihnya cincin kawin. Mas Bibi kasihnya jam tangan hadiah. Dikasih ke aku. Terus saat itu aku udah sebenarnya dari awal aku udah melihat. Pertama yang aku tangkap adalah aku melihat ada dua sosok manusia. Ya, tapi bukan wajah mereka. Hanya dua sosok manusia yang terguling. Seperti tiduran. Ya, entah itu nggak terlihat itu di kasur, di tanah, atau yang kecelakaan enggak, tapi terguling berdua, dan itu di atasnya kabut, seperti langit mendung, gitu. Kalau ditanya itu siapa, itu artinya orang yang di depanku, Mbak Vanessa dan Mas Bibi. Makanya akhirnya setiap kali aku mendapat penglihatan seperti itu, aku mengartikan bahwa hal tersebut adalah pertanda kematian. Ya, manusia yang ada di depanku umurnya pendek. Biasanya. Ya, itu selalu kuartikan seperti itu. Emang pernah sebelumnya begitu juga? Pernah juga. Cuma saat itu aku mencoba untuk gini Garus, aku selalu mencoba untuk mengolah kalimat. Iya. Ya. Aku mencoba untuk menyampaikan bahwa saat itu aku ceploskan kalian berdua di sini berjodoh sampai akhir hayat. Akhir hayat, akhir kehidupan sama dengan mati. Ekspresi mereka ketawa. Langsung berpelukan sambil duduk. Bahagia karena ramalannya berjodoh gitu kan. Iya. Dan mereka saat berpelukan terlihat ini bukan seperti dua orang, tapi satu orang. Kamu melihatnya? Aku melihatnya. Seperti satu orang, satu aura yang sama. Jiwanya menyatu, soulnya menyatu. Ya. Nah, terus singkat cerita setelah itu terus ada dari setelah syuting itu di hari yang sama, berapa jam kemudian, Mas Bibi langsung nodong bilang, Mas Bro, ramalannya semuanya bagus semua nih, rezeki lah, bisnis di bulan 5 lah, bisnis baju lah, ada yang ngajak kerja sama lah, segala macam. Pasti dalam hidup ada lika-liku, katanya gitu. Coba dong, buka dong, katanya gitu. Dia yang minta nih. Iya, dengan gayanya Mas Bibi seperti biasa, ceria, ketawa segala macam. Akhirnya aku kepancing dan keceplos. Ya, aku bilang, Mas Bibi ini sebenarnya mau cari apa lagi? Mas Bro, aku pengen beli rumah. Rumah baru. Aku bilang gini, Mas Bibi, coba lihat hatimu lebih dalam. Kamu itu sebenarnya kesuksesan yang kamu harapkan dari dulu tuh udah banyak tercapai. Yang pertama, kamu dapat istri yang satu frekuensi. Kalian satu jiwa, kalian cocok. Itu harapanmu, udah dapet. Ada Mbak Vanessa. Mbak Vanessa ketawa. Kedua, kamu pengen punya anak yang pinter, ganteng, ada. Saat itu ada Gala situ. Terus kamu pengen punya usaha bisnis, ini akan ada yang ngajak kerja sama, bilang pakaian, bisnis pakaian. Itu tahun bulan apa sih? Itu Februari 2021. Bisnis pakaian ada yang ngajak kerja sama dan lain-lain, aku bilang gitu. Sebentar lagi. Nah, tapi rumah gimana nih? Rumah gini segala macam. Aku bilang sebentar lagi akan tercapai. Cuma ketika kesuksesan harapan itu tercapai semua, maka aku melihat karena dia excited dan lain-lain, dan aku keceplos, kamu akan umur pendek, Allahu alam, umur pendek, terus kamu akan meninggalnya lebih cepat, gitu. Ketika kesuksesan yang kamu harapkan semuanya dapat, terakhir punya rumah baru. Dan tadi aku ziarah ke makam Mas Bibi dan Mbak Vanessa, jujur di sana aku langsung terpikir begini, ternyata ini rumah baru. Gitu. Pada saat ada berita kecelakaan itu, apa yang kamu rasakan? Di tanggal 5 itu aku diem,
gulingan, tiduran, terus aku istighfar. Ya, karena aku selalu berharap apapun yang jelek, apapun yang buruk, yang tidak diinginkan semua orang, aku selalu berdoa semoga tidak terjadi. Tapi balik lagi, kelahiran, menua dan kematian sudah kehendak yang maha kuasa. Kalau misalkan ada prediksi, ada vision yang aku lihat atau bahasa orang ramalan dan lain-lain, itu terjadi, maka itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Kalau itu tidak terjadi, meleset, berarti yang salah saya. Karena saya manusia biasa. Makanya ramalan, prediksi jangan pernah dijadikan patokan, jangan pernah jadi acuan. Jangan pernah jadi patokan. Itu tanya yang seneng-seneng aja. Ya. Biar jadi motivasi gitu ya, kan. Tapi rata-rata, bukan rata-rata, tapi semuanya yang aku ini terjadi, Kak Ros. Yang apa nih yang jelek? Yang aku prediksi. Gitu ya. Iya. Rata-rata. Rata-rata. Ya, semua. Rata-rata apa semua nih? Berapa persen? 90. 90. Iya. 90%. Itu yang ditanya orang atau yang kamu vision? Yang ditanya orang dan yang aku vision. Walaupun kan kamu nggak tahu kejadian persisnya gitu. Misalnya kalau vision gitu, misalnya kamu bilang misalnya kayak pesawat nih ininya merah apa segala macam gitu. Iya. Kan kamu nggak tahu persis itu, persis kejadiannya apa kan nggak tahu kan? Atau tahu? Kadang-kadang terlihat jelas, kadang tidak terlalu jelas, masih meraba-raba. Karena kan gini nggak sih, benar nggak sih, kan kalau kamu dapat vision tuh kan kayak cuman sepenggal dari sesuatu yang besar. Betul. Gitu kan? Iya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang orang lihatnya itu jelek padahal ya kita nggak tahu besarnya gimana gitu nggak? Iya betul. Ya, kayak gitu begitu ya. Iya, nggak sepenuhnya, tidak benar-benar clear, tapi sepenggal. Iya. Kalau aku coba lihat lebih dalam, apalagi. Kadang dapat, kadang enggak. Nah, ketika kamu dikasih kelebihan itu, pernah nggak sih kamu bertanya ini apa tujuannya apa gitu? Oke. Jujur selama ini aku selalu berdoa. Ya terserah orang mau bilang aku musyrik atau apa. Aku selalu doa, aku sholat, aku minta sama Allah. Aku dulu punya profesi yang aku banggakan. Terus sekarang Allah yang aku jalani, sekarang profesiku, sekarang yang orang bilang aku peramal. Aku banyak dimusuhin orang, aku banyak dihujat netizen, deterjen dan lain-lain, cabe-cabean. Dan aku bilang ya Allah, aku udah nggak mau kayak dulu lagi yang ambisi, pegawai tetap BUMN dibanggakan segala macam. Jadi sekarang kalau memang Allah kasih ini profesiku, aku jalani, aku ikhlas, tapi tolong kasih yang jelas supaya nggak blunder. Dan ini tujuannya baik supaya aku bisa tolong orang. Tapi kalau misalkan ini buruk buatku, lepasin ya Allah, kasih aku yang lain. Gitu. Aku maunya, ya aku bilang Kak Ros, aku maunya profesiku kalau memang di entertain, presenter. Tapi makin kesini, Kak Ros makin kesini makin jadi. Parah psikolognya itu. Ya, dan satu lagi, mohon maaf sebelumnya, aku pun berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel. Aku kenal mereka, mereka orang baik, sama aku baik ya. Tapi kejadian di tanggal 5 itu, ceritanya di tanggal 4 November, Kak Ros. Aku menemukan titik di mana aku lelah banget. Kan kecelakaannya itu tanggal 4 ya? Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Tanggal 4 kamu lelah banget? Iya, tanggal 4 November itu aku lelah, selelah-lelahnya dan aku capek dengan semua. Aku diam sendiri di kamar, aku nangis. Ya. Aku bingung dengan profesiku. Ya. Aku bingung harus ngomong apa lagi ke orang tua, ke teman-temanku segala macam. Sebenarnya Gumai lo nih maunya jadi apa sih sebenarnya? Aku nangis gitu. Mau ke film enggak, ke presenter enggak, ke peramal jadi makin jadi gitu. Tapi mohon maaf, ada beberapa teman juga, teman-teman media bahkan bilang, Mas Gumai kok nggak pernah viral ya? Astaga. Iya, sering banget. Bahkan di tanggal 4 masih hidup orangnya. Satu teman media perempuan, satu teman media laki-laki wartawan. Mereka di tanggal 4 bersamaan. Mai, kok lo nggak pernah viral ya? Padahal begini. Dan aku saat itu jawabnya sambil sedih. Bilang, nggak tahu ya, mungkin Allah
mungkin ini salah kali, aku bilang gitu. Mungkin aku harus pilih jalan lain dan aku bingung, aku harus kemana, aku kemana. Lalu aku sholat. Aku ambil wudhu, aku sholat, aku nangis di sejadah. Sebenarnya yang kulakukan ini apa dan aku harus gimana ya Allah. Aku capek, aku bilang gitu. Kayak kata teman media, lu nggak pernah viral, lu nggak pernah terkenal. Aku sebenarnya kalau ditanya pengen terkenal, pengen. Aku manusia biasa, aku nggak munafik. Ya. Pengen terkenal, pengen duit banyak, gitu. Tapi ternyata setelah sholat dari situ aku ketiduran, bangunnya siang bangun aku udah viral. Aku viral Serem juga ya. di mana-mana, ya. Dan ya itu ternyata jawaban di tanggal 4 menurutku Menurutmu ya, ya. walaupun ya dari satu rangkaian kejadian gitu kan, yang kamu sebenarnya nggak harapin juga begitu jalannya seperti itu. Iya, aku nggak pernah berharap seperti itu. Aku berharap saat itu semua hal-hal yang baik yang terjadi dengan almarhum dan almarhumah. Kalau itu terjadi, ya aku nggak pernah berharap seperti itu. Karena sekali lagi dia ini adalah orang yang dari kecil sudah punya kemampuan untuk melihat yang orang lain mungkin nggak bisa lihat. Tadi aku nggak ngilmu, ya dia nggak ngilmu, nggak nyari, nggak semedi apa mandi apa gitu-gitu, nggak ngelakoni gitu, enggak ya. Aku ngopi aja dong. Ngopi aja. Itu, tapi udah kamu dengan kemampuan dan segala konsekuensinya. Ya kalau ramalannya jelek ya jadi nggak enak juga gitu ya, capek kamunya juga. Kalau orangnya yang kamu bacain nggak suka, kamu jadi disebelin gitu kan, dilabrak, di DM, dianggap kamu gitu kan, kenapa sih kamu bacain yang jelek-jelek gitu kan, orang marah, terus dianggap juga kan itu sesuatu yang rahasia sebetulnya, kenapa kamu buka gitu kan, rahasia gitu. Jadi rahasia ilahi. Iya, kan itu kan sesuatu yang nggak enak, kelebihan tapi sebenarnya banyak resikonya. Iya. Betul. Jadi sekarang kamu di posisi apa? Semakin yakin atau gimana? Bukan semakin yakin dan bukan juga nggak semakin yakin, tapi aku menjalani semuanya seperti air. Ya udah, kemana aja mau dibawa gitu ya? Ya, terserah Tuhan mau dibawa kemana. Nah biasanya nih, setahu aku ya, banyak orang-orang tuh pejabat-pejabat gitu ya. Iya. Ada beberapa lah, mungkin nggak semuanya ya. Yang karena kehidupan itu kan, kenapa sih dibutuhkan orang yang bisa kasih apa sih vision sedikit lah ke depan gitu, karena hidup ini penuh ketidakpastian gitu kan ya. Dan banyak orang apalagi yang mungkin di dunia yang sangat gitu ya, penuh resiko. Politik. Itu kadang-kadang nanya-nanya nih ke kayak orang kayak kamu yang punya kelebihan itu gitu. Udah ada gitu nggak sih yang ada? Banyak. Ada anggota DPR. Oke. Tapi aku hanya sebut profesinya title ya, profesi ya tuh, profesinya. Pejabat tinggi, politik pemerintahan, ada. Bahkan ada juga yang kirim video, tapi video apa nih? Ya beliau konsultasi, curhat, dan aku kaget ketika ngelihat video tersebut. Tapi ya sudah, aku nggak menanggapi dan aku nggak mau ikut campur, dan aku langsung tutup. Aku nggak mau masuk di ranah ini gitu. Kalau mau tanya silahkan tanya jodoh, ya mungkin mau kawin 3 kali. Silakan mau tanya rezeki, mungkin mau beli rumah baru tahun depan di Jakarta Selatan. Yang kamu itu aku ya. Yang kamu nggak mau apa yang nggak mau ditanya? Kalau ini sehubungan dengan konflik masalah besar dengan uang, itu nggak mau. Terus ada perseteruan antara dua belah pihak yang menurutku panas ini banget nih. Panas, ribut, dan aku nggak mau. Iya. Cukup di penghuni terakhir ribut. Dia aja begini udah kurus loh, abis badannya ya kan. Terus nah ini kan biasanya tuh yang kayak gitu-gitu yang setahu aku ya kan, suka lempar-lemparan ini kan, ada saingan nih, gitu. Gitu juga. Iya gitu, ada. Persaingan ya dalam konteks profesi kamu gitu kan? Iya, ada. Kayak apa bentuknya? Aku pernah sekitaran 5-6 bulan yang lalu
Pertama jin besar, tinggi, itu gangguin aku di kamar sampai aku sakit karena nggak kuat. Sampai akhirnya percaya atau nggak percaya itu terserah setiap orang. Tapi aku minta tolong sama Puyang. Puyang itu kalau di daerahku nenek moyangku, Sumatera Selatan. Gumai, Gumai, Gumai. Gumai itu jadi kalau ada yang namanya Gumai itu keturunan Gumai, siapapun itu, nenek moyang. Gumai, Gumai, Gumai. Jadi minta bantuan beliau untuk usir nih siapa yang ganggu aku. Berhasil. Iya. Sering tuh gitu? Sering gangguin aku di kamar. Macam-macam dia ininya, apa yang dia lakukan di kamarku itu. Ngapain aja? Ketawa-ketawa, ngelempar barang, ketak-ketok segala macem. Dan itu juga berakibat di badanku jadi panas, jadi demam, jadi sakit. Sekarang lagi ada yang gangguin? Sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus kalau misal kliennya kayak gitu-gitu kan kaya biasanya ya kan? Bukannya gitu. Ya betul. Banyak yang tajir-tajir, banyak. Ada satu, tapi ini bukan pejabat. Ini dia pengusaha, perempuan. Pengusaha perempuan ini lebih kurang usianya 50 something. Dia ini awalnya curhat perihal rumah tangganya. Ya. Dia kasih lihat semua bukti bahwa dia di KDRT-in. Ada bukti-bukti video segala macam. Satu. Kedua, dia pernah bilang setelah konsultasi dia bilang nyaman dengan hard Gumai. Karena menurut dia nggak nyaman dengan yang lain-lain. Sosok yang lain-lain yang pernah dia curhatin. Setelah dia bilang nyaman dengan hard Gumai, ternyata aku ngerasa aneh. Karena dia ngirimnya itu ngirim PIN ATM BCA dia. Satu. Kedua, dia kirim harus deposito dan data semuanya dia. Lalu apartemennya, lalu dia suruh pindah ke apartemennya, lalu dia juga bilang di apartemennya dia ada simpen di safety deposit box uang Singapura, dia fotoin. Masih ada, mau lihat? Enggak. Lalu dan beserta nomor kodenya. Terus lalu aku masih ada buktinya, aku kirim balik semua. Maksudnya tolong ya, jangan pernah sekalipun ngechat aku di WhatsApp atau ngomong apapun ngasih tahu PIN ATM seperti ini ya. Karena kalau kamu ketemu orang jahat kamu habis. Aku nggak buka sama sekali dan aku nggak utak-atik sama sekali. Alhamdulillah Allah masih sayang sama aku. Walaupun aku manusia biasa, tergoda dan tergiur tentunya. Iya, duit dan lain-lain segala macam. Kenapa kamu tolak? Aku berprinsip Karus. Orangnya. Aku dari dulu sekalipun aku luntang-lantung aku sendiri berjuang. Aku nggak tergantung sama orang. Aku nggak minta sama orang. Aku nggak kayak beberapa temenku yang hidup sama orang. Enggak. Ya. Inisial. Sesulit-sulitnya aku lebih baik bayarin orang. Aku bukan sombong ya, Karus, bukan sombong. Jadi nggak mau bergantung. Aku nggak mau bergantung sama orang, apalagi dia perempuan. Aku nggak mau. Kan cocoknya laki-laki ya, yang bayarin perempuan. Kalau dia harus, dan dia juga bukan siapa-siapa, dia klien. Kenapa jadi tujuannya ke situ gitu. Dan aku juga berpikir satu lagi, aku mendapatkan vision saat itu bahwa kalau aku ladenin ini dan aku tergiur, amit-amit penjara. Jadi aku saat itu juga hitungan hanya 2 detik aku langsung balas jangan ini. Dan dia video call nggak aku angkat, sekali aku angkat dia seksi. Yeah. Kok aku tepuk tangan? Salah ya? Iya. Kayak geregetan. Jujur ya, aku jujur, kalaupun ini mungkin dia nonton, karena dia juga follow Instagramku, dia suka view. Kalau dia nonton, ini sebagai pesan bahwa jadi manusia, jadi perempuan harus pinter. Ya. Apalagi yang dicari, anak sudah ada, ya. Harta banyak,
Kalau masalah dengan suami, KDRT dan lain-lain, ya sudah. Kalau memang udah nggak tahan, selesaikan. Tapi jangan habiskan duit untuk berondong. Aku ngerasa aku saat itu dia menilai aku berondong kali ya. Walaupun aku juga udah berumur gitu. Tapi jangan mau gitu. Karena kalau dapat di orang yang salah, dia habis. Kasihan. Jadi kamu sendiri punya prinsip, kamu sendiri juga pesan udahlah jangan kayak gitu. Iya. Itu nggak bagus juga untuk kedepannya dia sendiri gitu kan ya. Betul. Itu tuh salah satu yang terjadi dalam kehidupanmu ya. Betul. Tapi kalau yang benar-benar yang klien-klien lain berarti udah makmur dong, kan banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan. ada ya. Lumayan alhamdulillah. Apalagi sih tantangan berat lagi yang kamu hadapi dengan kelebihan yang kamu miliki itu selain tadi makin kurus Sama ya ini kan? sama Dia punya teman ditanya konsultasi. sama Banyak yang sebel. inget nggak Karos yang zaman-zaman lagi anggota DPR cek Gimana sih? kalau di TikTok Heeh. anggota DPR cek gitu yang selingkuh simpenan Heeh. itu saat itu sebenarnya aku mengalami itu. Rasanya aku pengen anggota DPR cek karena ada anggota dewan perempuan Heeh. dan dia juga awalnya waktu itu kirim aku duit untuk konsultasi. Setelah dari situ aku nggak pernah minta jujur, tapi dia kirim sendiri. Lalu dia bilang nanti kesini ya, dia wakil, oh ya, pokoknya dia anggota DPR ya di suatu tempat. Hampir kejeplos di suatu tempat. Lalu dia bilang kamu kesini nanti disiapin transportasi, akomodasi, duit dan lain-lain segala macem bla bla bla. Tapi semakin kesini aku bukan manusia suci, bukan. Aku nggak suci, aku banyak dosa. Kamu aku banyak takut ya, kesalahan. jadi khawatir ya. Ya aku ngerasa apa yang aku tuju sekarang, apa yang pernah aku alami dulu aku pengen lebih bersih. Lebih bagus. Supaya lebih bagus lagi ke depan. Siapa tahu emang nggak ngapa-ngapain, dia cuma pengen ditemenin aja kan supaya kalau ada apa-apa bisa Sebenarnya langsung nanya sebenarnya gitu kan. chattingannya udah mau ngapa-ngapain. Oh gitu. Gitu. Ya kan kalau lajang nggak apa-apa. Kasihan sih. Kenapa? Karena aku tahu tujuan dia dan menurutku kasihan, lebih baik dinasehatin. Sudah punya anak dan ya Enggak lajang. nggak lajang. Oh enggak, karena dia nggak lajang ya. Oke. Kalau kamu sendiri jodohnya gimana? Aku nggak pernah bisa lihat jodohku, jadi tolong Kak harus lihat jodoh. Oke, aku lihat Seperti ya. apa. Susah. Bukan susah jodohnya, aku nggak bisa lihat karena aku nggak punya keahlian itu ya. Dulu aku pernah memplanningkan aku mau menikah di umur 28 saat aku sudah tetap jadi pegawai tetap di BUMN. Dia punya Setelah- pacar tuh, ada pacarnya? Ada Oke. orang Jawa. Hmm. Orang Jawa, karena aku Sumatera, aku suka banget sama orang Jawa karena beda ya. Kayak aku kan keras. Sukanya yang Kalau Jawa kan lebih cocok menurutku sih ya. oh lebih Ya. cocok. Oke. Terus saat itu pacarku orang Jawa, terus aku sudah planningkan menikah mau 28, ternyata Allah berkata lain, aku keluar dari Garuda Indonesia dan sekarang aku nggak pernah berpikir untuk menikah. Belum berpikir untuk menikah, kan lagi fokus di karir kali. Aku kalaupun sekarang berpikir untuk menikah, kayaknya ya kalau situ mau nerima aku begini ya begini. Aku Begini tuh gimana maksudnya? profesiku seperti ini. Aku bukan orang tajir, aku bukan orang kaya, aku masih banyak kekurangan. Kalau dulu aku confident, aku pegawai tetap. Karena pegawai. BUMN. Pengen lagi nggak sih jadi pegawai tetap lagi kayak gitu? Kalau misalkan ada BUMN, bapak pejabat di luar sana yang narik aku boleh. Jadi pegawai ya? Jadi pegawai. Bukan jadi penasehat. Bukan. Penasehat pegawai. vision. Bukan. Bukan. Jadi kerja profesional. Iya. Sesuai dengan keahlian kamu dulu. Betul. Sebagai flight attendant. Flight attendant boleh, staf khusus atau apapun itu di BUMN boleh. Gitu. Terus kenapa putus waktu itu sama ceweknya? Kamu yang mutusin? Apa kamu yang diputusin? Dia nggak mutusin, aku nggak mutusin, tapi aku waktu itu Ngedrop ya? lagi drop, aku kehabisan uang, aku nggak punya apa-apa, aku udah nggak di Garuda, terus aku nangis, aku bilang sama dia lebih baik kamu cari yang lain, kamu
apa, cari yang lebih baik, bilang karena aku juga depresi, tabungan saat itu nggak punya, keluar dari Garuda mendadak. Oke. Nah sekarang kamu punya duit nggak? Dengan Sekarang profesimu ini, heeh. sekarang punya, Punya. alhamdulillah. Ada lah ya. Ada lah, Udah bisa beli apa? walaupun nggak banyak, alhamdulillah. Duitnya tuh dari apa? Dari konsultasi atau dari jadi presenter? Kalau dari Yang presenter lebih banyak, yang lebih harusnya banyak. kan Kak Ros tahu ya, kalau Iya. bayarnya lama. Kalau dari konsultasi lumayan berarti. Udah bisa beli apa? eh kalau sampai beli yang mahal-mahal banget tuh enggak sih, Tapi enggak. bisa hidup. Tapi bisa hidup. Terus hanya di momen-momen tertentu. Maksudnya? Ya seperti sekarang Pas ketika lagi orang tahu itu iya, baru banyak deh. dicari. Kalaupun lagi nggak ada. katakanlah nggak ada momen, nggak viral dan lain-lain, ada beberapa. Oh ada beberapa, tapi Iya. ada lah, cukup Tapi lah. ada lah, alhamdulillah. Pasang tarif nggak sih? Pasang tarif, iya ada. Ada. Aku ada pasang tarif. Oke. Tapi kalau mau kasih lebih ya silakan. Kalau ya. mau kasih lebih silahkan. Iya. Asal jangan meminta lebih. Iya, asal jangan minta lebih. Oke. Kecuali tujuannya nggak lebih. Oke. Nah, ini kan memasuki tahun 2022. General aja kita tanya ya. Pandemi gimana pandemi? 2022 selesai. Yang baik kan kita aminin ya. Selesai ya? Selesai. Maksudnya selesai udah gak ada pandemi kan? Iya, sudah tidak ada. Kita pandemi. udah bisa jalan-jalan. Sudah bisa jalan-jalan. Oke. Udah nih. Iya. Oke, aman ya. Iya, aman. Insya Allah. Politik, suhu politik 2022. Politik, Suhu Oke. politik. suhu atau pejabatnya nih? Aku ada Oke. tahun 2022 ada pejabat tinggi, menteri, salah satu menteri di pemerintahan. Yang? Ini nanti dia posisinya ini mau direbut. Oke. Atau bahasanya dikudeta. Menteri ini padahal Iya. ya. Terus? Menteri ini dia pertama laki-laki. Oke. Fisiknya tegap. Karakter mukanya kayak aku. Oke. Karakter Kotak-kotak gitu ya. kotak-kotak. Ya, terus terlihat tegas, mukanya juga terlihat tegas, pandangannya tegas, ngomongnya juga tegas. Dan ini dia mau dikudeta oleh sosok pejabat juga, ya, secara terang-terangan. Orangnya juga mirip seperti dia, tegap, tegas, karakter mukanya juga tegas. Yang mau direbut atau dikudeta posisinya ini beliau ini namanya 3 suku kata. 3 suku kata. Kenapa mau direbut? Karena pertama yang mau merebut ini menganggap pertama dirinya lebih pantas. Oke. Kedua, dia pernah ngerasa dikhianati. Dia Oke. merasa tidak dianggap. Dia merasa tidak ditolong. Oke. Saat itu. Sebenarnya Sebenarnya dulu hubungan mereka baik Oke. dan ternyata menjadi tidak baik. Ini terjadi di tahun 2022. Oke. 3 suku kata. 3 suku kata. Dunia hiburan. Dunia hiburan Masih kayak biasa ya, ada perceraian, ada gitu-gitu, Bro. ya itu kalau secara apa? Itu kan itu biasa, itu pasti terjadi dunia hiburan. Cerai pasti ada yang cerai. Ada yang nikah, ada yang Nikah pasti ada cerai. yang nikah. Ada yang apalah Selingkuh apa. pasti ada yang selingkuh. Heeh. Pertanyaannya, siapa yang cerai? Tahun 2022. Laki-laki. Menurutku ya, ini aktor ini pendatang baru. Menurutmu dia pendatang baru? Kalau ada netizen atau dia ngerasa dia pendatang lama, kayaknya dia kegeeran. Oke. Ini dia pendatang baru, ya. Dia sudah menikah, baru saja menikah, belum hitungan 1 tahun. Di tahun depan beritanya mencuat,
dia ketahuan selingkuh. Ketahuan selingkuh. Dan ternyata sudah punya anak dengan perempuan lain. Ada amalan yang viral di TikTok itu kemarin. Ini kan sama kan? Iya. Orangnya sih itu, si. Iya. Oke, ada gini-gini ya. Iya. Bukan. Bukan. Yang apa? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Itu lain lagi. Bukan. Ramalannya. Duh, aku takut nih kalau nanya-nanya kayak gitu-gitu ya. Prostitusi. Aduh. Asusila, pornografi, tahun 2022, selebritis wanita, inisialnya ada huruf A, pemain sinetron, berambut panjang, ya, kulitnya putih, perawakannya Indo, tapi bukan Indo. Ini kena kasus prostitusi. Ini terkenal nggak? Middle. Oh, Yeah. Skuter. Yeah. Enggak, ini pada saat gini ngomongin ini apa sih ini sebenarnya? Yeah. Itu kan lagi ada apa? Sebenarnya dari mulutku kadang ini yang di sini nih ngomong keluarin gitu. Oh gitu. Terus, ya. Itu. Ya. Lagi ada. Dan itu seperti waktu kejadian dengan almarhum Mas Bibi seperti itu. Kalau Karos terus pancing mungkin akan kepancing. Oh gitu. Biar lebih cepat. Mancing. Lebih cepat untuk namanya. Keluar namanya gitu. Karos kan kalau sebelumnya kan biasanya ayo siapa biasanya keceplos. Aku takut. Oh dikat. Tapi kan skuter, ntar aku nggak kenal lagi. Disebut nama juga gue nggak kenal, gimana dong? Hei, kenapa kamu minum sambil melirik aku? Pasti kamu sebenarnya pengen ngomong kan namanya siapa? Siapa namanya? Artis sinetron. Skuter. Umurnya? Di bawah 25 tahun. Aduh, makin gak kenal deh salahnya. Kalau kamu sebut tujuannya apa? Cari popularitas. Dia begitu tujuannya popularitas? Iya. Aneh banget. Iya. Maksudnya sengaja gitu? Oh, sengaja begitu? Sengaja dia. Biar viral? Dia sudah siapin mentalnya, dia terlalu ambisi pengen terkenal, dia sengaja melakukan itu, dia mengatur, dia mensiasati, ayo cepuin, inilah, itulah, dan lain-lain. Biar ketangkap gitu? Biar ketangkap, tapi dia sudah mempersiapkan semuanya, dan dia juga sudah mempersiapkan uang di belakang dia, karena dia punya backupan, om. Ya. Okay. Jadi dia karena masih muda dan dia masih labil, pikirannya belum terbuka luas, ya itu terjadi. Oke. Jadi istilahnya karena dia emang tujuannya emang terkenal, jadi kalau itu kita undang dia mau datang ya? Mau. Oke. Catat ntar. Iya. Aneh banget sih. Kok aneh sih dunia hiburannya jadinya? Iya, aneh. Ya nggak aneh. Semakin 2-3 tahun ke depan dunia hiburan semakin aneh. Semakin nyeleneh. Bukan dunia hiburannya kali, kelakuannya orang-orangnya kali yang di dalamnya. Iya, orang-orang di dalamnya. Oh, yang semakin terkenal beneran ada nggak yang aneh kelakuannya? Oh ada. Oh serius? Masuk penjara. Gara-gara? Penipuan. Itu kan udah dari tahun kemarin tuh diomongin ya? Masuk kan, ketangkep. Dia ketangkep. Tapi karena nipu lagi. Ketangkep. Masuk lagi. Tapi kan keluar hanya sebentar. Keluarnya itu pun dibantu sama dia nipu lagi. Oh. Nah jadi dia ini sebenarnya masalah hidup dia ini ada 2. Yaitu? 1 uang, 2 wanita. Oke. Jadi nanti pas pada saat yang penipuan yang berikutnya itu ngapain dia? Iya. Uang. Lama nggak? Apa sebentar? Apa beneran masuk atau enggak? Di tahun depan 2 yang dia hadapi. Yang dia hadapi 2 adalah permasalahan yang aku sebut tadi. Uang permasalahan nanti di tahun depan. Dia masuk jeruji. Wanita juga dia
bercerai. Bukannya sering dia begitu? Iya. Iya, dia sering begitu. Dia sering begitu, gimana nih dua orang nih. Ini sohib ya. Aduh, katanya. Oke, ya itu. Udahlah kalau itu ya. Ya. Itu sebenarnya bukan ramalan. Apa dong? Tapi kepastian. itu kepastian. Aduh. Apalagi? Laki-laki, aktor, selingkuh, aktor laki-laki selingkuh dengan artis perempuan, yang laki-laki ini suami orang, yang artis perempuan single. Oke. Sama-sama pemain sinetron. Nah, bukannya udah itu? Belum ya? Salah. Ya, salah. Belum ini. Belum. Oke. Cakep nggak cowoknya? Ya, dia pemain sinetron, laku, ya bisa dibilang dia Terkenal beneran apa tampan. enggak nih? Terkenal beneran. Terkenal beneran. Kalau ditanya kan. Iya. Nah, sekarang aku yang nanya nih. Hart Gumai. Kira-kira apakah Hart Gumai akan punya program lain sebagai presenter selain program melihat-lihat, vision dan meramal-ramal? Punya. Ini kamu ramalan atau keinginan kamu nih? Keinginan memang ada. Tapi ini punya. Punya. Oke, ada ya? Ada. Selain yang kayak gitu-gitu ada ya? Nggak lama lagi. Nggak lama lagi? Iya. Oke. Bidang Berarti apa nanti tuh? kalau itu terjadi, nanti aku info. Oke. Nanti kalau ini terjadi, nanti aku blast nih. Gila, dia bisa meramal dirinya sendiri, berhasil gitu ya. Sebenarnya bukan meramal diri sendiri. Apa dong? Tapi ketika ditanya, aku nggak bisa ngeramal diri sendiri. Tapi ketika ditanya, aku selalu bisa dapat apa ya? ini apa kayak ada? Enggak penglihatan, tapi bukan ngeramal diri sendiri ya Kak Ros. Oke. Tapi ada yang melihat gitu karena ditanya ya. Iya. Oke. Iya. Hart Gumai, jodohnya deket apa jauh? Gak tahu. Belum kelihatan. Biar Tuhan yang nggak. Oke, baiklah. Nggak kejawab. Gitu. Itu perbincangan kita sama seorang Hart Gumai ya. Kalau orang mungkin taunya nanya ramalan, tapi kita pengen tahu sebenarnya di balik seorang yang memiliki kelebihan vision gitu, ya itu ada sesuatu juga yang terjadi dalam hidup dia, ada resiko-resiko. Dia sampai kurus kering begini loh, dulu aku kenal sama dia tuh nggak kurus kering kayak gini gitu ya kan. Dulu gemuk, terjadi pertentangan karena ini adalah sesuatu yang kamu nggak pernah minta juga ya. Emang ada yang dia miliki gitu, dan dia pun sendiri juga nggak tahu mau kemana ini sebenarnya, hanya memohon petunjuk aja apakah ini memang sesuatu yang bermanfaat ya dan diridhoi gitu, maka akan terus dijalankan. Walaupun kalau ada yang nawarin mau kerja di BUMN juga dia mau jadi komisaris, mau boleh. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Oke. Tapi dia salah satu yang dia pengen jadi presenter. Kayak siapa sih? Tantowi Yahya. Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Kok aku pikir aku yang disebut loh namanya. Ternyata yang karena disebut. Sebenarnya aku mau sebut. Tapi? Beda kelamin. Iya sih. Nanti kalau aku sebut Feni Rose, nanti yang ada aku pakai bukan. Tapi kan judesnya sama. Dulu waktu di Penguri terakhir kamu judesnya sama. Aku nggak judes ya, aku baik kok. Judes banget. Terus kamu sama Rian Ibram udah baik ya? Udah ya? Ini kan mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti kalau kalian lihat nonton. Gini Kak Ros, dari waktu pertama kita kenal, selain seorang Feni Rose yang selalu ngasih ke aku dukungan, support ya. Sosok beliau ini, Rian Ibram ini yang juga mensupport. Memberikan support. Ya.
support dia, selalu nasihati, ngasih tahu jalan yang benar, jalan yang baik. Di Jakarta harus begini. Seorang temen ya, seorang kakak gitu yang apa ya, yang benar-benar menurutku baik. Oke. Sampai pada akhirnya ada kesalahpahaman, miskomunikasi. Lebih kurang 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya, akhirnya aku terus minta maaf karena aku tahu aku yang salah. Tapi sekarang udah baik nih? Alhamdulillah udah baik. Soalnya dia orang baik sih. Umay, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk bercerita. Mudah-mudahan kamu aku wawancara gini nggak nguras energimu. Enggak ya? Enggak. Biasanya yang ngurus energiku tuh ketika bertemu orang yang energinya negatif. Oke, aku enggak ya berarti ya? Enggak. Di sini energinya nggak ada yang negatif. Syukurlah begitu. Positif. Ya, Vlogku energi juga bagus gak? Bagus. Vlogku bagus ya? Iya. Bisa jutaan nggak nih subscribernya? Bisa ya? Lebih. Bisa lebih? Bisa lebih. Aku bisa kaya nggak dari sini? Kaya bisa, tajir enggak? Bedanya kalau dari sini kaya tajir melintir tuh enggak. Tajir melintir enggak. Tapi bisa kaya. Bisa kaya ya? Aku tajir melintirnya dari apa? Dari kerja keras sih, dari diri sendiri, nggak dari orang. Oke, baiklah. Masih butuh harus kerja keras. Gitu, emang harus kerja ya kan? Udahlah, makasih ya. Makasih buat Anda semua ya. Seperti silakan dulu, kopinya udah mau habis loh dia.